Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Arista Talita Yumna, mahasiswa musik dari Prodi PAI semester 2 dari kelas 2C dengan NIM 2023010009. Pada pertemuan yang sebelumnya, saya pernah menjelaskan tentang ayat-ayat manusia atau ayat-ayat penciptaan manusia. Dan di video kali ini, saya bakal membahas tentang konsep manusia menurut Ibnu Maskawih, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Dan juga pembahasan tentang pendidikan akhlak menurut Ibnu Maskawih atau konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Maskawih. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu adalah 3 unsur manusia. Yang pertama adalah jasad, hayat, dan juga ruh. Jasad yaitu unsur materi, kemudian hayat yaitu unsur rohani sebagai natur jasad sebagai daya gerak dan berfungsi bagi tubuh dan perkembangannya badan. Kemudian ada ruh yaitu unsur rohani yang berasal dari Tuhan yang datang setelah janin berumur 4 bulan. Kemudian, dalam konsep pendidikannya, Maskawih memulai dengan terlebih dahulu menguraikan tentang manusia. Menurutnya, manusia memiliki 3 daya. Yang pertama ada daya bernafsu atau hasrat, yaitu al-nafs al-bahimiyah, sebagai daya terendah. Kemudian yang kedua ada daya berani, yaitu al-nafs al-sabu'iyah, sebagai jiwa pertengahan. Dan yang ketiga, yaitu daya berpikir, atau al-nafs al-natikiyah, sebagai daya tertinggi yang tiga-tiganya merupakan rohani manusia dan asal kejadiannya berbeda. Sesuai dengan pemahaman tersebut, unsur rohani manusia berupa al-nafs al-bahimiyah dan al-nafs al-sabuhiyah adalah unsur materi, sedangkan al-nafs al-natikiyah berasal dari ruh Tuhan. Sehingga Maskawih berpendapat bahwa kedua al-nafs yang berasal dari materi akan hancur bersamanya badan, sedangkan al-nafs al-natikiyah tidak akan mengalami kehancuran. Maka dapat disimpulkan, dari potensi inilah manusia dapat mengembangkan dirinya melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan manusia akan mengetahui potensi yang dimiliki dan berusaha mengembangkan hingga mencapai level kesempurnaan dan kebahagiaan yang sejati. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu urutan kemunculan daya jiwa manusia. Pertama kali tampak al-bahmiyat, yaitu makan, minum, tumbuh, berkembang biak, karakter kematerian. Kemudian ada tampak al-hobiyat atau gerak, keinginan, insting, mempertahankan diri, karakter kebinatangan. Kemudian ada juga kemudian muncul al-natikat atau al-natikiyah, diawali dari kemampuan berpikir akil, dipuncaki dengan kerinduan kepada kebajikan mutlak atau al-khair al-mutlak sehingga mampu menerima pancaran hikmah dari Tuhan. Karakter kemanusiaan atau ketuhanan. Tanda dimulainya fase akil adalah daya malu. Dengan datangnya daya malu ini berarti seseorang mulai memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Saat daya ini muncul, berarti jiwa manusia telah siap menerima pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 unsur manusia tadi, yaitu yang pertama ada daya jiwa al-nafs al-bahimiyah atau syahwatiyah, yaitu hancur bersama hancurnya jasad, menggunakan alat jasmaniyah, yaitu alat badaniyat, kabid, hati ataupun liver, berlaku semboyan al-aqlu al-salim fi al-jism al-salim, melahirkan kemampuan untuk cenderung kepada kenikmatan jasadiah seperti makan, minum, tumbuh, dan juga berkembang biak. Kemudian daya jiwa yang kedua yaitu al-nafs al-sabuhiyah atau al-godbiyah, hancurnya bersama jasad, menggunakan alat jasmaniyah atau alat badaniyat, qalb atau jantung,
melahirkan dua kemampuan fisik al-idrok al-jismani berupa panca indera, kemampuan ruhani al-idrok al-ruhani, at-takhayul, at-tafakur, dan al-ta'akul. Hubungan akal atau akal dengan indera di ranah ini melahirkan potensi ruh alamiah, ruhani tabi'i, dan ruh satani, ruhani syatani. Daya jiwa yang ketiga, al-quwat, al-aqilat, al-quwat, al-mu'ayyiziyat, atau al-nafas natiqoh. Tidak hancur bersama dengan hancurnya jasad, tidak menggunakan alat jasmaniyah atau alat badaniyat, sehingga tidak menjadi kuat karena kuatnya tubuh, atau sebaliknya. Memiliki dua daya, jika keduanya optimal akan diperoleh kebahagiaan atau sa'adah. Teoritis, alimat berhubungan dengan yang abstrak, menghasilkan pemikiran yang benar. Praktis, amilat berhubungan dengan materi, menghasilkan kondisi jiwa yang utama. Nakiat alimat memiliki tingkatan alat potensial, al-hayulani, akal aktual, al-aql bil al-fi'l, akal perolehan, al-aql al-mustafad. Akal perolehan ini memiliki kemampuan menerima pancaran hikmat dari akal aktif, al-aql al-fa'al. Al-aql al-naqiyah ini memiliki gerak melingkar, al-harokat al-dauriyat, gerak ke arah intelijensia, selalu mendekati Tuhan, menemukan diri, menuju kekekalan jiwa. Gerak ke arah materi, yaitu menjauh dari Tuhan, keluar dari diri, dan kemudian menuju kebinasaan jiwa. Selanjutnya adalah al-sa'adat al-kamil, adalah berkumpulnya 5 hal tentang kebahagiaan yang dapat menjadi sumber sifat buruk. Yang pertama ada kesehatan fisik, yang kedua ada kepemilikan harta, yang ketiga ada reputasi atau kehormatan di kalangan terhormat, yang keempat ada sukses dalam berbagai bidang kehidupan, yang kelima ada lurus dalam berpikir, sehat dalam keyakinan. Beberapa sifat atau sumber sifat buruk yang didapat dari 5 hal kebahagiaan dapat menyebabkan beberapa sifat buruk. Yang pertama, sifat buruk berperilaku berkekurangan atau berkelebihan. Sumbernya yaitu marah, takut mati, dan kesedihan. Kemudian ada buah marah, yaitu ujub, iftikhar atau bermegahan dan sombong, al-mira yaitu cekcok, al-lajaj yaitu menang sendiri, al-muzah terlalu banyak gurau, al-tih membohongi diri, al-istihza mencemooh, menertawakan, dan juga ada al-daim yaitu menindas. Sumber takut mati, yang pertama tidak tahu hakikat kematian, yang kedua tidak tahu tujuan jiwa, yang ketiga yaitu tidak tahu kekekalan jiwa. Kemudian yang keempat ada dugaan bahwa mati adalah sakit yang sangat berat. Kemudian yang kelima yaitu takut siksaan setelah kematian. Yang keenam, tidak tahu apa yang dialami setelah mati. Yang ketujuh, berat berpisah dengan keluarga, harta, dan segala kesenangan duniawi. Sumber kesedihan ada 2. Yang pertama, berpisah dengan orang yang dicintai. Yang kedua ada gagal meraih apa yang dicari. Ibnu Maskaweh merumuskan beberapa manusia ideal. Yang pertama yaitu syarat awal kecintaan akan ilmu pengetahuan, al-syauq ila al-ma'rif wa al-ulub. Cirinya memiliki pengetahuan yang menyeluruh atau kuliat, bukan partikular juziat, karena kalau universalitas bisa diketahui, otomatis terpahami pula partikularitas. Untuk mengetahui secara kuliat, yang pertama ada tafakur, bersatu dengan akal-akal dari sesuatu yang nyata menuju sesuatu yang hakiki atau abadi, melepaskan diri dari yang terbatas menuju akal yang tidak terbatas. Yang kedua ada kontemplasi, yaitu menyatukan diri dengan Tuhan agar memperoleh kemurahannya sehingga mendapat pancaran hikmah, sehingga pada akhirnya seluruh realitas saling terkait satu dengan yang lain dan bertaut dalam
satu persepsi universal atau ma'rifat. Manusia yang mencapai tahap inilah yang disebut dengan aliman taman, manusia sempurna atau ideal sekaligus memperoleh al-sa'adat. Memasuki pembahasan yang terakhir terkait dengan manusia atau konsep manusia menurut Ibnu Maskaweh, yaitu tentang relasi manusia dan kebaikan cinta. Cinta manusiawi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu cinta yang cepat melekat dan cepat pudar, cinta yang dasarnya dari atau bersumber dari kenikmatan. Yang kedua yaitu cinta yang cepat melekat dan lambat pudarnya, yaitu cinta yang dasarnya dari sebuah kebaikan. Kemudian yang ketiga ada cinta yang lambat melekat namun cepat pudar, yaitu cinta yang dasarnya hanya kepada kemanfaatan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, cinta yang benar-benar melekat dan sangat lambat pudar, yaitu cinta yang dasarnya dari semua kebaikan. Cinta ilahi, yaitu berkumpulnya semua kebaikan murni lepas dari pengaruh materi. Baik, memasuki materi atau pembahasan yang kedua, yaitu tentang konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Maskaweh. Konsep pendidikan akhlak, filsafat moral sangat berkaitan dengan psikologi, sehingga Maskaweh memulai risalah besarnya itu dengan akhlak. Menurut dia, falsafah akhlak sebagai disiplin ilmu tersendiri merupakan metodologi untuk mencapai akhlak yang baik, yang menerbitkan perbuatan-perbuatan yang baik secara mudah guna mencapai tujuan akhir atau sa'adah abadiyah sebagai daya yang tertinggi. Pada bagian yang kedua, ia membahas tentang al-khuluq atau akhlak. Akhlak menurut Ibnu Maskaweh ialah sikap mental atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Secara umum, dia mengartikannya dengan keseimbangan moderat, harmoni, utama, mulia, atau posisi tengah antara dua ekstrim. Akan tetapi, ia cenderung berpendapat bahwa keutamaan akhlak secara umum diartikan sebagai posisi tengah antara ekstrim kelebihan dan ekstrim kekurangan masing jiwa manusia. Ekstrim kekurangan atau al-tafrif, yaitu dingin al-khumud, pengecut al-jubn, dungu al-balah, dan juga aniaya al-zum atau al-jaur. Ekstrim berlebihan atau al-ifrot, yaitu rakus al-syarah, nekat al-tahawur, lancang al-safah, dan yang terakhir ada teraniaya al-inzilam atau al-mazlum atau al-muhanna. Semua yang baik dan utama disebut dengan i'dalat, keseimbangan atau keserasian hakikat. Keseimbangan itu adalah pertengahan al-wasat atau keutamaan akhlak antara ekstrim kelebihan dan ekstrim kekurangan. Posisi tengah adalah keadaan yang membawa jiwa kepada situasi utama atau al-fadilah. Konsep akhlak yang ditawarkannya berdasarkan pada doktrin jalan tengah, artinya dari ketiga jiwa yang mendasari akhlak manusia, yaitu ada yang pertama yaitu posisi tengah al-bahamiyat adalah al-ifah, menjaga kesucian diri. Kemudian ada posisi tengah al-wadbiyat adalah sajaah, yaitu keberanian. Yang ketiga ada posisi tengah al-natikot adalah al-hikmah atau kebijaksanaan. Kemudian ada gabungan dari semua posisi tengah, yaitu al-adalah atau keadilan. Keempat posisi tengah tersebut merupakan pokok keutamaan, sedangkan semua keutamaan lainnya merupakan cabang dan juga jenis. Alasan mengapa Ibnu Maskaweh menggunakan doktrin jalan tengah ini, yaitu adalah jalan tengah merupakan nuansa dinamis yang selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai esensial dari akhlak sendiri.
Dengan memakai aturan pribadi moral, Mas Kaweh membagi kebijaksanaan menjadi 7. Yang pertama ada ketajaman inteligensi, kesigapan akal, kejelasan pemahaman, fasilitas perolehan, ketepatan dalam membedakan, penyimpanan, pengungkapan kembali. 11 bagian dari keberanian yaitu kemurah hatian, kebersamaan, ketinggian pengharapan, keteguhan, kesejukan, keterarahan, keberanian, kesabaran, keterendah dirian, semangat, kepengampunan. 12 dalam kesederhanaan yaitu malu, ramah, benar, damai, menahan diri, sabar, berarti, tenang, soleh, keteraturan, menyeluruh, dan juga kebebasan. 19 bagian dalam keadilan, persahabatan, persatuan, kepercayaan, kasih sayang, persaudaraan, pengajaran, keserasian, hubungan yang terbuka, ramah tamah, taat, penyerah dirian, pengabdian kepada Tuhan, meninggalkan permusuhan, tidak membicarakan sesuatu yang menyakiti orang lain, membahas sifat keadilan, tak mengenal ketidakadilan, lepas dari mempercayai yang hina, pedagang yang jahat, penipu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan dari akhlak atau pendidikan akhlak menurut Ibnu Maskaweh, yaitu terwujudnya sifat batin yang mampu mendorong secara spontan lahirnya semua perbuatan bernilai baik sehingga mencapai kesempurnaan jiwa dan memperoleh kebahagiaan sempurna atau al-sa'adah. Al-sa'adah dimulai dari al-khayar atau kebaikan. Al-khayar adalah al-sya'i al-nafi, sesuatu yang bernilai. Al-khayar merupakan al-fal al-ilahiyat, perbuatan manusia yang bersifat ketuhanan. Kebaikan yang paripurna adalah al-sa'adah atau sa'adah. Kebaikan paripurna yaitu ada 2. Yang pertama yang sifatnya emosional atau rasa, mahsusat. Yang kedua yang sifatnya rasional atau ma'kulat. Selanjutnya ada materi pendidikan akhlak. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tubuh manusia digambarkan seperti kegiatan sholat, puasa, haji, zakat. Semua ada akhlak terhadap tubuh manusia. Gerakan-gerakan sholat secara teratur yang paling sedikit dilakukan 5 kali sehari dalam semalam, seperti mengangkat tangan, berdiri, ruku, dan juga sujud memang memiliki unsur oleh tubuh. Sholat sebagai jenis olah tubuh akan dapat lebih dirasakan sebagai gerak badan, bila mana dalam berdiri, ruku, dan juga sujud dilakukan dalam tempo yang agak lama. Kemudian ada hal-hal yang wajib bagi kebutuhan jiwa, digambarkan seperti bagaimana akidah yang benar, bagaimana mengesahkan Allah, sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap Sang Kholik, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Adapun kebutuhan yang berhubungan dengan manusia yaitu meliputi perasaan cinta, persahabatan, keadilan. Sebagaimana pendapat Ibnu Maskaweh dalam kitab Zahzibul Akhlak yang telah diterjemahkan oleh Abdurrahman Badawi, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang berbuat baik terhadap keluarga dan orang-orang yang masih ada hubungannya, mulai dari saudara, anak kerabat, rekan tetangga, rekan, dan kekasih. Sebab dari perbedaan akhlak. Yang pertama yaitu watak yang dimiliki, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada tingkat pengetahuan dan kefahaman, yang keempat adalah tingkat kesungguhan. Adapun pokok-pokok akhlak pencari hikmah. Lebih suka yang hak daripada yang batil dalam keyakinan, lebih suka kebenaran daripada kebohongan dalam berbicara, lebih suka yang baik daripada yang buruk dalam bertindak, selalu berusaha sekuat tenaga mengendalikan diri, berpegang teguh pada syariat, menepati janji, sangat hati-hati memberikan kepercayaan kepada orang lain, senang terhadap keindahan, dan juga mampu menjaga kestabilan jiwa menghadapi persoalan.
dan tidak mudah mengungkapkan sesuatu sebelum berpikir mendalam, berani dalam kebenaran, mengisi sisa umurnya dengan hanya melakukan hal-hal yang penting saja untuk melaksanakannya yang seharusnya tidak takut mati ataupun miskin. Tidak menganggap perkataan orang jahat dan dengki, selalu menjadi kondisi yang baik dalam sebuah keadaan, kaya, fakir, terhormat, ataupun terhina. Ingat sakit ketika sehat, sedih ketika senang, dan tulus ketika marah. Kuat keinginan dan optimis dengan sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu ada menjaga kesehatan jiwa atau cara menguatkan akhlak. Yaitu jangan bergaul dengan orang keji yang suka pada kenikmatan-kenikmatan keji, suka dan bangga berbuat dosa. Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan dan prakteknya sehingga dapat melayani jiwa, karena bila jiwa tak lagi berpikir dan tak lagi mencari makna, ia akan tumpul dan bodoh serta kehilangan substansi kebaikan. Kemudian ada sejak kecil terbiasa melatih diri dengan berpikir dan belajar ilmu matematika, geometri, aritmatika, musik, dan astronomi. Pasti dia akan terbiasa dengan kejujuran dan menyukai kebenaran. Tidak hidup berlebihan sebab kebahagiaan eksternal tidak ada batasnya. Berlatih untuk tidak mengeluarkan fakultas hawa nafsu dan amarah. Memperhatikan seluruh tindakan dan rencananya, serta organ tubuh dan jiwa yang akan digunakan untuk melaksanakan rencana itu. Mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuh seperti sikap serakah, kemudian amarah, atau apa saja yang menghalangi menuju keutamaan jiwa. Dan juga yang terakhir ada introspeksi diri. Ada kalanya musuh lebih bermanfaat dibanding teman, karena musuh tidak malu untuk menunjukkan letak kecacatan kita. Baik, itu dia tadi pembahasan tentang konsep manusia dan juga konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Maskaweh. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak dan mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon diambil baiknya saja, dan semoga sharing-sharing kali ini dalam pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.